Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Seha dan di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang sangat banyak teman-teman sekalian. Jadi ini bisa jadi videonya akan sangat panjang atau kita bagi menjadi dua bagian. Nanti terserah editor saya saja ya. Saya mau rekam saja, mau jawab. Soalnya kalau pertanyaan ini dijawab satu-satu di status Facebook saya, ini bakalan banyak banget gitu ya. Jadi saya jadiin konten saja, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang menonton atau yang kebetulan mampir ke sini tanpa sengaja. Jadi ceritanya, kemarin itu saya update status di Facebook ya. Kira-kira update statusnya gini. Teman-teman silakan beri saya satu pertanyaan dan pertanyaan terbaik akan saya transfer uang 100.000 hari ini. Nanti malam insya Allah saya pilih salah satu mana yang beruntung mendapatkan 100.000 rupiah. Dan semua pertanyaannya sebenarnya bagus ya teman-teman. Cuma karena saya mau ngasih ke satu orang saja, nanti saya akan pilih satu ya suka-suka saya ya. Nah, ternyata dengan status itu ya, itu yang masuk pertanyaannya banyak banget gitu. Jadi saya akan jawab dari yang paling atas. Ya, pertanyaan pertama dari Safik Naufal. Mas Safik Naufal bertanya, Bang, 3 prinsip hidup Bang Seha apa saja? Oke ya. Ini saya jawab spontan tanpa ada skrip, tanpa ada apapun. Jadi 3 prinsip hidup yang saya pegang sampai sekarang adalah yang pertama, jangan pernah menyakiti orang lain. Saya itu kalau sampai ya entah perkataan, kemudian sikap atau apapun dan menyakiti orang lain itu biasanya saya sampai nggak bisa tidur. Istri saya tahu benar gitu ya, kalau saya misalkan ngomong kemudian ada yang tersinggung, ada yang tersakiti dengan ucapan saya, biasanya saya akan kepikiran. Dan yang saya lakukan berikutnya apa? Yang saya lakukan berikutnya kalau memang saya punya kontaknya, saya japri, saya minta maaf. Atau karena perbuatan misalkan, pun begitu ya, karena perbuatan pun begitu. Bahkan waktu itu saya pernah bawa mobil kan, kemudian saya udah jalan sangat pelan. Jadi Almas itu kan punya saya Matic ya, udah Matic, kemudian waktu itu pelan banget, nggak saya gas gitu ya, nggak saya gas sama sekali. Tiba-tiba datang tuh motor datang dari samping, dia ngelewatin mobil saya sampai di depan, dia masuk ke jalur saya dan tiba-tiba ngerem. Dan saya karena memang nggak ngegas gitu ya, akhirnya saya nginjek rem juga, cuma dilalahnya motor dia masih kesenggol dan dia jatuh. Saya langsung minggir, saya minta maaf sama dia, kemudian saya bilang kalau memang ada yang sakit kita ke rumah sakit, kalau memang ini seperti itu pokoknya saya bertanggung jawab, saya bilang gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir itu bukan salah saya juga gitu ya. Itu di lampu merah, memang macet, saya nggak nginjek gas, tiba-tiba dia lewat di samping saya di kiri dan kemudian langsung masuk ke jalur saya, pas sudah di depan saya dia ngerim ya. Mungkin ya nggak tahu salah siapa ya, tapi kalau menurut saya harusnya bukan salah saya gitu loh. Cuma ya itu tadi, saya ngerasa bahwa yang pada kondisi ini yang tersakiti dia naik motor jatuh gitu ya. Kalau saya kan nggak jatuh, mobil saya lecet doang gitu loh. Jadi saya turun lalu saya minta maaf dan di situ ternyata masnya juga bilang ya, nggak apa-apa Pak, sebenarnya yang salah saya, kata dia gitu. Saya buru-buru dan kemudian terlalu ceroboh dan akhirnya saya kena, sebenarnya yang salah saya Pak, nggak apa-apa, kata dia gitu. Dan kemudian dia minta maaf, kemudian dia minta nomor handphone saya. Setelah itu selang berapa waktu, sebulan 2 bulan mungkin karena dia tahu mungkin ngelihat saya punya etikat baik, dia japri saya beberapa kali, kemudian dia cerita bahwa keluarganya lagi lagi butuh uang waktu itu kalau nggak salah. Dan dia butuh modal kata dia, ya udah saya transfer sekian gitu ya. Nah itu sampai sebegitunya gitu loh. Saya itu nggak mau gitu kalau sampai ada orang yang tersakiti karena saya, itu rasanya aduh ini dosa nih gitu ya. Saya dulu ingat banget kata guru ngaji saya, dosa itu ya, kalau dosa hubungannya sama Allah itu gampang ya. Kalau kita berdosa hubungannya sama Allah itu gampang. Ya tapi bukan berarti menggampangkan ya. Maksudnya adalah ketika kita berdosa sama Allah itu solusinya cuma kita minta ampun sama Allah, bertobat, istighfar gitu ya. Kemudian bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dan tidak mengulanginya lagi, itu harusnya beres. Ya, tapi kalau kita berdosa kepada orang lain, menyakiti orang lain baik dengan ucapan kita atau tindakan kita, itu jauh lebih susah bro. Ya, karena gini, kalau lu cuma minta ampun sama Allah, ya, padahal dosanya ke orang lain itu nggak selesai. Bayangin kalau misalkan dosa itu nggak selesai ya, nauzubillah sampai meninggal, ada orang yang tersakiti sama kita, kemudian kita meninggal, repot urusannya. Nanti ditagihnya di akhirat kan repot gitu loh.
Nah itulah kenapa itu terngiang-ngiang gitu ya dari guru ngaji saya, dari bapak saya gitu. Jadi prinsip pertama memang itu. Saya amit-amit lah jangan sampai ada orang yang tersakiti dari ucapan, tindakan atau apapun dari sikap saya ya. Itu prinsip pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah selalu minta izin ke orang tua ya. Ini saya sekarang sudah punya anak 2 ya, ada Alif dan Lam, Alif Lam. Walaupun sekarang saya sudah menikah, punya penghasilan sendiri, anak saya 2, punya istri dan sebagainya. Kalau saya mau melakukan apapun, biasanya pasti saya nelpon ibu saya. Jadi ibu saya ini ya tidak lulus SD teman-teman. SD nggak lulus gitu ya. Waktu kelas 5 kenal sama bapak saya terus menikah. Kalau zaman dulu kan orang tua kita itu menikahnya di usia yang sangat muda gitu ya. Bahkan ibu saya dulu menikah katanya belum datang bulan tapi udah menikah gitu kan. Ibu saya sampai nggak lulus SD. Tapi walaupun bagaimanapun kondisi ibu kita baik pendidikan atau apapun ya, saya itu selalu minta izin ke orang tua saya. Saya pernah bahkan hal sepele seperti mau beli kamera ya. Saya pernah mau beli kamera itu saya izin ke orang tua saya. Saya mau beli tanah saya izin ke orang tua saya. Saya mau bangun rumah saya izin ke orang tua saya. Apalagi untuk hal-hal yang memang urgent dan sakral ya. Mau menikah, kemudian mau buka usaha, mau menjalin kerjasama dengan orang lain atau apapun. Itu biasanya saya selalu minta izin ke orang tua. Karena gini teman-teman ya. Guru ngaji saya bilang bahwa ridho Allah itu berada di ridhonya orang tua. Jadi kalau misalkan kita mau dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka minta ridho sama orang tua. Ya, kalau orang tua udah ridho, Allah ridho. Artinya apa? Kalau Allah udah ridho, itu sama aja kayak Allah itu udah ngizinin gitu ya. Hal apa lagi yang akan sulit kalau misalkan Allahnya aja udah ngizinin gitu loh. Jadi kalau Allah udah ngizinin, hal yang paling sulit pun akan menjadi mudah. Karena memang semuanya dari Allah ya. Allah bilang kun, maka fayakun gitu ya. Ketika Allah bilang jadi, maka jadilah dia. Gitu loh. Ya, udah kayak Pak Ustadz saya ya. Oke, itu prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga adalah senangkan, kalau saya itu yang saya lakukan adalah senangkan ini pasangan kita. Ya istri kita, kalau istrinya 1 senengin istrinya, kalau 2 ya dua-duanya disenengin, kalau istrinya 3 ya 3-tiganya disenengin gitu ya. Enggak, saya baru punya 1 alhamdulillah, dan 1 aja nggak habis ya kan ya, ngapain harus 2, ngapain harus 3, masih banyak yang jomblo-jomblo susah dapat istri gitu ya, jangan dihabisin semua gitu. Ya itu yang ketiga ya, menyenangkan hati pasangan. Dan ini saya lakukan teman-teman. Saya kalau dipikir-pikir ya, nih, saya yang cari uang gitu ya dan lain-lain, saya yang berangkat pagi pulang sore misalkan dan sebagainya. Tapi kalau sampai rumah, saya tahu istri saya pun di rumah pasti banyak kerjaannya. Yang ngurusin 2 anak, ngurusin rumah dan sebagainya itu berat ya, sangat berat. Bahkan lebih berat dari pekerjaan saya yang hanya ngiklan di Facebook gitu ya, duduk-duduk santai, tidur-tiduran ya, itu sangat ringan. Jadi kalau sampai rumah biasanya saya lagi misalkan mau tidur, saya bilang ke istri, Beb gitu ya, manggilnya Bebeb bukan Bebek ya, Bebeb. Beb ada yang capek nggak gitu ya, lalu saya pijitin kakinya gitu ya. Tapi istri saya itu emang dididik sama orang tuanya sangat luar biasa ya. Ketika saya pijitin sebentar dia bilang, jangan Bi, nggak enak, masa Abi yang mijitin, kan Umi istrinya, harusnya istrinya yang mijitin suaminya. Terus saya bilang, apa salahnya kalau suami mijitin istrinya gitu loh, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah kalau Abi ikhlas ya nggak apa-apa gitu ya. Umi juga seneng kok dipijitin gitu ya. Ya udah, akhirnya saya pijitin kaki, tangan, punggung dan sebagainya ya. Dan dipijitin itu kan enak banget gitu. Jadi ya udah, dia kadang-kadang sampai ngantuk-ngantuk, pules gitu atau apalah ya sudah. Setelah itu baru saya tiduran, seperti itu. Jadi kalau misalkan ketiga hal ini dilakukan yang saya alami ya, tidak pernah menyakiti orang lain, kemudian minta ridho atau minta izin ke orang tua, kemudian menyenangkan pasangan kita, saya rasa semuanya jadi mudah ya, dan saya merasakan hal itulah ya. Saya merasakan hal itu dari dulu susah cari kerja sampai sekarang punya beberapa tim, kemudian alhamdulillah tidak punya utang sepeser pun, alhamdulillah gitu ya. Itu ya tidak lain dan tidak bukan karena memang Allah yang kasih ya. Perantaranya gimana ya? Perantaranya dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin yang teman-teman lakukan gitu ya. Coba aja jalanin ya, jangan pernah menyakiti orang lain, minta izin sama orang tua dan bahagiakan istrinya atau pasangannya. Itu pertanyaan pertama ya dari Mas Safik Naufal. Pertanyaan kedua dari Mas Nuzul Imam
Ramdon. Oke, sudahkah Anda bersedekah hari ini? Kalau tadi misalkan saya beli makanan untuk satu tim itu dianggap sedekah, ya berarti saya sudah bersedekah. Karena hari ini tadi beli makanan untuk 25 orang, itu tim saya pakai uang sendiri, dan kemudian ya sudah, berarti kalau itu dianggap sedekah berarti saya sudah bersedekah. Tapi saya tidak setiap hari bersedekah ya. Gini loh, bersedekah itu kan ibadah, dan ibadah itu pasti berat. Kenapa berat? Karena ada yang menggodanya gitu ya. Siapa yang menggodanya? Setan gitu. Jadi ada setan gitu ya, yang kadang-kadang itu ketika kita mau berbuat baik, entah itu sholat, bersedekah, kemudian berbakti sama orang tua dan sebagainya, itu ada setan yang selalu membisikkan kepada kita untuk tidak melakukan kebaikan. Jadi itulah kenapa berbuat baik itu berat gitu, karena ada yang menggoda agar kita tidak melakukan itu. Sehingga kalau ditanya apakah Bang Sayha setiap hari bersedekah? Tidak. Ya, tidak setiap hari saya bersedekah. Ini kalau misalkan konteksnya adalah bersedekah uang ya. Kalau misalkan bersedekah senyum, maka saya bisa dipastikan setiap hari bersedekah. Kalau memang senyum itu kita anggap sedekah ya. Kalau pertanyaan ini konteksnya adalah bersedekah itu termasuk senyum atau apapun. Kalau senyum adalah sedekah, maka saya bersedekah setiap hari. Karena saya selalu tersenyum kepada istri saya ya. Alhamdulillah. Komentar berikutnya dari Mas Anang Liwaul Hamdi. Pertanyaannya tentang apa Bang? Bebas, harusnya mau nanya apapun boleh. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ekalos De Broek ya. Ini nggak tahu nama asli atau bukan nih. Dia nanya, momen titik terendah dalam hidup Bang Sayha itu seperti apa, dan apa yang ada di pikiran Bang Sayha saat itu? Oke, momen terendah dalam hidup saya itu sepengalaman saya ada dua. Satu adalah ketika saya cari kerja itu susah banget. Jadi beneran ya teman-teman, saya lulus IPB itu dengan nilai yang hampir cum laude. Kalau misalkan mata kuliah olahraga saya dapat B aja, itu mungkin saya cum laude gitu ya. Tapi ternyata tidak cum laude. Jadi artinya adalah nilai saya itu cukup bagus ya, cukup bagus gitu. Dan kemudian ketika saya lulus kuliah cari kerja dengan nilai yang cukup bagus itu susah banget ya. Saya ada puluhan tempat, puluhan perusahaan saya lamar pekerjaan ke sana dan semuanya ditolak ketika tahapan wawancara. Nah disitulah saya ngerasa bahwa wah ini kok cari uang susah, nah, gitulah intinya ya. Cari uang susah nih gitu ya. Nanti kalau saya nikah punya anak gimana saya ngasih makan istri dan anak saya gitu loh. Ya itu momen terendah. Yang pertama, cari kerja susah. Ya padahal nilai saya bagus, bayangin. Kalian bisa bayangkan lah ya, lulus dari salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia, terbesar dan terbaik, lulusnya dengan nilai yang sangat bagus, hampir cum laude, tapi cari kerja susah. Ya di situ saya ngerasa bahwa kayak percuma gitu. Belajar 4 tahun, nilai bagus-bagus, nggak pernah neko-neko, kok susah gitu loh. Itu benar-benar ya Allah ini kok gimana gitu ya. Itu momen pertama. Momen kedua adalah titik terendah saya adalah ketika saya ta'aruf ke beberapa akhwat gitu ya, beberapa perempuan tapi ditolak. Ditolak pertama gitu ya, saya ngajak akhwat ta'aruf, dia bilang maaf Bang Sayha, maaf Mas ya, saya belum siap nikah kata dia. Tapi beberapa bulan kemudian dia menikah gitu loh. Berarti sebenarnya dia belum siap nikahnya itu cuma ya itu penolakan halus saja ya, dan saya terima saja ya sudah gitu ya. Kemudian ada yang akhwatnya itu udah mau, orang tuanya nggak mau ya kan. Ada yang ya belum apa-apa udah nggak mau gitu. Jadi saya waktu itu ta'aruf itu sampai 5 kali lah ditolaknya. Alhamdulillah ya. Udah dapat hadiah tuh harusnya. 5 kali ditolak ta'aruf. Nah bayangin aja teman-teman, saya itu sebenarnya waktu itu mencari jodoh itu dari umur 24 tahun. Jadi umur 24 tahun saya datang ke guru ngaji saya bilang, Ustadz saya pengen menikah, ini biodata saya, tolong cariin dong akhwat yang kira-kira mau menikah sama saya gitu ya. Sebulan 2 bulan nggak ada kabar, sampai hampir setengah tahun nggak ada juga kabar. Akhirnya saya tanya, Ustadz gimana? Udah dicariin belum? Lalu Ustadznya bilang, waduh oh iya belum gitu ya. Ini Ustadznya lupa atau gimana gitu. Tapi kemudian Ustadznya bilang gini, atau gini deh, antum udah punya pandangan belum? Kata Ustadznya gitu kan. Terus saya bilang, sekarang sih ada, saya bilang gitu aja ya. Saya sebut aja si A gitu ya. Kemudian ya itu, si A bilang katanya belum siap nikah, tapi beberapa bulan kemudian dia menikah. Ya sudah, berarti gagal. Dari 24 tahun, saya ketemu istri saya itu di umur 28 tahun. Jadi selama 4 tahun itu saya mencari jodoh dan gak ketemu-ketemu. Itu adalah titik terendah kedua dalam hidup saya. Ya, itu seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi adalah ketika saya sampai di titik terendah, ya apa yang ada di pikiran Bang Sayha saat itu gitu ya. Jadi saat itu saya berpikir bahwa pertama, kok Allah nggak adil ya gitu. Jadi
wajar sih ya. Ketika kita berada pada titik terendah, kadang kita tuh punya pikiran-pikiran yang menurut saya nggak baik gitu ya. Contohnya saya tadi, saya sempat gitu ya, sempat mikir terbersit kadang-kadang gitu ya. Kok kayak gini gitu ya. Katanya Allah itu baik, kok saya cari kerja susah. Katanya rezeki udah dijamin, padahal nilai saya bagus, kok saya susah cari kerja gitu kan. Lalu katanya setiap orang itu bakal ada jodohnya. Kok saya udah 4 tahun cari jodoh padahal saya nggak pacaran, pengen berusaha dengan jalan yang baik kok nggak dapet-dapet gitu. Sampai saya pikir kok Allah begini banget gitu ya. Nah ketika sampai pada pikiran-pikiran begitu biasanya saya ya habis sholat maghrib sampai isya di masjid saja. Kemudian saya paling istighfar gitu ya. Atau tilawah atau ya sekedar ngobrol atau sekedar tidur-tiduran, mandangin langit atau apapun gitu ya. Kalau misalkan ada kesempatan biasanya saya pulang juga ke rumah ke Bengkulu gitu ya. Ke Bengkulu ke orang tua saya, ke ibu saya, ke mama saya. Kemudian nanti biasanya saya cerita ke mama saya gitu ya. Ya beliau adalah orang yang sangat luar biasa walaupun beliau tadi saya bilang ya tidak lulus SD tapi beliau kalau menasehati anaknya gitu ya itu kalimatnya benar-benar luar biasa lah. Jadi saya datang ke mama saya. Ya datang ke mama saya cerita nanti mama saya yang menenangkan. Ya itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan. Kadang-kadang gini. Kemudian yang saya lakukan juga ketika di titik terendah adalah ini agak bego, goblok atau apa ya saya nggak tahu ya. Tapi saya sering dulu melakukannya. Dulu kalau sekarang nggak. Karena sekarang saya jarang berada di titik terendah ya. Karena alhamdulillah sudah menikah, punya anak 2, hidup dengan ya alhamdulillah cukup gitu ya. Alhamdulillah cukup, tidak kelaparan gitu. Jadi saya nggak masa itu udah lewat lah. Dulu itu kalau saya misalkan lagi dalam masalah atau di titik terendah, itu saya biasanya adalah saya datang ke stasiun Bogor. Kalau dulu masih enak tuh ya, masih ada kelas ekonomi atau kelas apa gitu ya. Kelas ekonomi dulu cuma 2.000 kan ke Jakarta gitu, zaman saya dulu. Jadi yang saya lakukan adalah saya beli tiket untuk ke Jakarta kota 2.000, kemudian saya duduk di kereta, kemudian saya biasanya kepala saya senderin ke jendela gitu ya. Lalu udah ngikut aja kereta sampai Jakarta. Ya di situ nggak apa-ngapain tuh. Waktu itu kan zaman smartphone ya mungkin sudah ada tapi saya waktu itu memang handphone saya bukan smartphone ya. Jadi ya handphone cuma dikantongin, saya cuma merenung aja. Dengerin suara kereta itu gesekan antara roda ya namanya ya. Roda sama relnya gitu kan. Kemudian ya udah sampai Jakarta kota, itu yang saya lakukan, saya turun, lalu saya masuk lagi ke loketnya, saya beli lagi tiket untuk balik ke Bogor. Jadi cuma gitu dong, duduk santai kan perjalanan lumayan tuh, sejaman ya kalau nggak ya, 1 jam lebih 2 jam dulu kan. Duduk sampai Jakarta kota, langsung balik lagi ke Bogor, cuma seperti itu. Ngeliatin orang lalu lalang, ngeliatin pemandangan dari jendela, dengerin riuh orang-orang ngomong, bercampur ini campur itu gitu ya. Apalagi kalau di kelas ekonomi itu kan wah udah macam-macam kan, aromanya itu wah semuanya bercampur. Tapi ya kita lagi ada masalah pada titik terendah, akhirnya ya saya nikmatin saja sambil ngeliatin gitu ya. Dan kalau memang lagi bener, lagi dapet momennya, kadang-kadang di saat-saat seperti itu ada aja tuh ngelihat orang yang mohon maaf ya, meminta-minta dengan kondisi fisik yang jauh lebih memprihatinkan daripada saya gitu. Jadi akhirnya ya balik dari situ setidaknya saya lebih tenang. Kemudian kalau ada momen yang memang membuat saya terenyuh, saya bisa kembali untuk bersyukur dan bahwa masalah nanti ada solusinya kok gitu. Itu momen terendah saya 2 itu ya. Dan biasanya saya seperti tadilah datang ke orang tua saya, merenung atau naik kereta bolak-balik Jakarta Bogor. Oke, pertanyaan berikutnya dari M. Fauzan. Andai Bang Saiha mengetahui bahwa esok akan meninggal, amalan apa yang akan Bang Saiha lakukan hari ini? Oke, kalau misalkan saya tahu bahwa besok saya akan meninggal ya, pasti saya hari ini mungkin gak bisa ngapa-ngapain ya. Manusia seperti apa yang tahu besok bakal meninggal, tapi kemudian hari ini bersenang-senang ya kan. Ya itu pasti saya akan kalut banget kan. Besok saya meninggal gitu kan. Pasti kalut banget. Tapi itulah rahasianya Allah ya. Kenapa Allah itu kemudian
menyembunyikan, merahasiakan kematian agar kita selalu punya optimisme untuk menjalani hari esok. Bayangin kalau kita tahu bahwa kita meninggal seminggu lagi, mungkin kita jadi malas bekerja, malas ini itu, malas ini itu, malas ini itu, ya kan? Kalau memang tidak ada iman, malah mungkin dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar kan? Maling kayak apa kayak besok gue juga mati, udahlah gue mau pokoknya hari ini gue mau melakukan apapun gitu ya. Maling dia atau dalam tanda kutip melakukan pelecehan seksual gitu ya. Kalau itu memang nggak punya iman. Tapi orang-orang yang punya iman bisa jadi dia akan, wah besok saya meninggal. Ya sudah, dia mungkin akan bersedekah atau apapun. Tapi kalau yang ditanya saya, yang keimanannya tipis gitu ya. Kalau saya ditanya, kalau besok Bang Sehat tahu bakal meninggal, apa yang akan dilakukan? Ya saya bingung juga ya, mungkin saya nggak melakukan apa-apa. Mungkin saya akan ibaratnya nggak melakukan apapun, handphone disimpan, laptop dimatikan, kemudian saya cuma fokus ya main sama anak atau memeluk istri saya. Paling itu aja ya. Tapi ya itu tadi ya, alhamdulillahnya Allah itu merahasiakan kematian kita semua, sehingga kita masih bisa selalu optimis untuk bekerja setiap hari, berbuat baik setiap hari atau apapun. Oke, itu ya pertanyaan dari Mas Fauzan. Kemudian dari Mas Saiful Bahri, kenapa SpongeBob bisa bikin api unggun padahal kan dia di laut? Nah ini pertanyaan dari Mas Saiful Bahri. Wah saya nggak tahu Mas gitu ya. Kalau ini saya nggak tahu jawabannya. Yang pertama memang saya tidak pernah nonton SpongeBob ya. Saya nggak tahu. Sorry saya nggak bisa jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa beli mobil Wuling padahal merek ternama banyak yang bagus? Kenapa beli mobil Wuling? Kenapa beli mobil Wuling padahal merek ternama banyak yang bagus? Satu, karena terjangkau dan dengan harga segitu dapat kemewahan yang luar biasa menurut saya itu. Akhirnya saya beli Wuling. Jadi waktu itu sebelum beli Wuling saya udah kemana-mana Mas sebenarnya. Ya kalau ditanya kenapa beli Wuling, kenapa bukan merek ternama gitu ya. Jadi sebelum beli Wuling saya itu udah kemana-mana. Saya datang ke dealer Honda, saya masuk ke HRV gitu ya. Sampai di situ saya nanya HRV berapa harganya. Lalu dia tanya tipe yang mana? Lalu saya bilang tipe yang Prestige, HRV Prestige. Itu 400 jutaan. Oke, 400 jutaan dan mobilnya dalam tanda kutip sekecil itu gitu ya. Kalau saya nanti punya anak lagi, terus saya mau pulang ke Bengkulu, bawa koper banyak, ini agak repot. Ya akhirnya saya oke deh, saya ini dulu pindah ke yang lain. Waktu itu ke HRV dulu saya, ingat banget ke Honda dulu. Kemudian setelah ke Honda ke Expander, karena memang saya suka banget Expander. Waktu itu ya. Kemudian saya datang ke sana, saya bilang harga berapa, sekian harganya. Kemudian saya bilang ke istri, kalau Abi beli Expander gimana gitu ya. Kata istri saya nggak begitu suka dengan Expander. Dan saya akhirnya mundur. Ya, kenapa mundur? Ya, saya beli mobil itu kan bukan untuk saya sendiri. Saya beli mobil untuk keluarga. Jadi kalau istri saya nggak suka, ya ngapain saya beli gitu loh. Ya, istri saya itu adalah orang kedua yang harus saya prioritaskan setelah ibu saya. Jadi kalau istri saya nggak suka, ya sudah gitu. Oke, nggak jadi. Walaupun saya suka banget ketika itu. Lalu saya datang yang berikutnya ke Toyota ya. Ke Toyota saya mau beli Rush. Karena saya suka bodinya ya. Rush itu kayaknya kok keren gitu ya. Yang bodi yang terbarunya bukan yang ada ban di belakangnya ya. Nah waktu itu datang ke Rush masuk. Kemudian saya udah ngidupin, udah ngegas-ngegas juga gitu ya. Ya saya suka, istri saya juga bilang ya lumayan lah daripada Expander kata dia gitu ya. Gak tahu kenapa istri saya gak suka banget sama Expander tuh, saya gak ngerti lah ya. Akhirnya sampai di situ waktu itu kan saya ngajak Hendra ya. Hendra, lalu kata Hendra, ya kalau beli Rush kata Hendra ya, Rush itu ya ibaratnya gini lah, kalau Hendra bilang Toyota itu mobilnya biasanya standar-standar saja. Jadi beli Rush dengan beli Avanza ya, itu fitur-fiturnya nggak jauh beda kadang-kadang gitu ya. Malah ada beberapa orang yang bilang kalau beli Rush itu sama aja dirimu beli Avanza dipakein bajunya Rush gitu. Mesinnya sama lah intinya gitu ya. Jadi kata Hendra kalau beli Toyota jangan ngarepin fitur-fitur yang wah ya, karena Toyota itu lebih dikenal dengan ketahanannya yang sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, kemudian dijual lagi dengan harga yang masih stabil gitu ya. Oh gitu. Dan kata Hendra kita cari yang lain dulu aja gitu ya. Ya sudah, di tengah kegalauan itu mau beli mobil yang mana, itu teman saya ada yang WA. Ya ada yang WA, dia bilang, kayaknya lihat statusnya Bang Sehat, dirimu lagi mau cari mobil ya, kata dia gitu. Saya bilang, iya saya lagi mau cari mobil, bingung mau beli yang mana gitu ya. Lalu dia bilang, kenapa nggak ke Wuling? Coba ke Wuling lihat Almas. Waktu itu tahun 2018an itu saya belum dengar Wuling ya. Karena memang kan saya bukan pecinta otomotif, jadi saya nggak tahu kalau ada merek mobil Wuling. Lalu, oh Wuling. Iya, Almas coba aja. Nah, dia ngasih beberapa video ya, review-review tentang Wuling Almas. Saya
saya lihat reviewnya kok keren banget. Dan waktu itu saya naksir banget sama sunroofnya yang luas. Ya, saya pikir saya punya anak 2, masih kecil-kecil. Kalau mobil ini punya sunroof, pasti anak-anak saya bakalan senang dan betah di dalam. Akhirnya saya, oh ya udah, saya datang ke Wuling, saya ajak tuh Hendra lagi tuh. Yuk bro, kita ke Wuling. Sampai di Wuling, kita lihat Almas. Ya, ternyata ngelihat di video sama ngelihat langsung itu, waktu ngelihat di video kayaknya kesannya kayak nggak begitu gede lah. Pas datang tuh, gede ternyata ya Almas ya gitu ya. Gede, kemudian masuk ke dalam juga kok lega banget. Kemudian ngelihat ada head unitnya yang besar. Lalu pas saya cek sound systemnya itu udah wow keren gitu ya. Masih standarnya aja keren gitu. Dan yang paling jatuh cinta adalah sunroof. Ya akhirnya saya ya sudahlah bismillah beli Almas aja. Dan ketika beli Almas itu saya belum bisa nyetir loh teman-teman. Jadi saya beli mobil itu dengan harga yang 330 jutaan. Itu saya belum bisa nyetir ya. Bayangin aja lu berani ngeluarin uang sebanyak itu padahal lu gak bisa nyetir. Coba bayangin kalau misalkan saya udah beli kemudian saya gak bisa pakai itu gimana gitu kan. Tapi saya waktu itu berpikir the power of kepepet aja sih. Masa sih kalau udah beli kita gak mau belajar gitu ya. Jadi saya beli kemudian saya ya udah belajar mau gak mau. Jadi kalau ditanya kenapa beli mobil Wuling, ya pertimbangannya tadi saya sebenarnya udah kemana-mana, tapi kemudian jatuh cintanya ke Wuling. Kenapa nggak Honda? Kemahalan, tapi kecil. Kemudian kenapa nggak Expander? Istri saya nggak suka. Kenapa nggak Toyota Rush? Ya karena tadi ya kata teman saya, ya kalau ada yang lain aja lah. Itu kalau kata teman saya ya. Seperti itu. Jadi akhirnya ngambil Wuling. Pertanyaan dari Mas Yudi, pertanyaan berikutnya. Apa kunci keberhasilan dalam bisnis menggunakan FB Ad? Kunci paling utama adalah jangan pernah menyerah. Itu saja. Ya, jadi kalau misalkan ngiklan kemudian boncos, ya jalanin saja. Ya, boncos itu nggak ada yang sia-sia teman-teman. Dengan boncos itu setidaknya kita belajar. Kenapa boncos? Oh, ternyata salahnya di sini. Jadi kamu dapat ilmu baru. Ternyata salahnya adalah gambar iklannya kurang menarik ya. Seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah ya. Dan saya yakin sih kalau teman-teman tidak pernah menyerah, maka teman-teman pasti akan menemukan jalan keberhasilannya sendiri nanti. Gitu loh. Tapi kalau menyerah ya sudah. Bye gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Dari Bayu Aji N. Kenapa ada foto galaksi Bima Sakti sedangkan kita ada di dalamnya? Maksudnya gimana ya? Oh, maksudnya kenapa sih ada foto galaksi Bima Sakti sedangkan kita ada di dalamnya gitu. Artinya Bima Sakti itu kan gede banget gitu ya. Dan kita berada di dalamnya. Di foto itu pun kita nggak kelihatan kan. Artinya memang kita kecil banget gitu kan. Lalu siapa yang moto gitu kali ya? Nah, saya nggak tahu mas. Mungkin itu pakai pencitraan gitu ya. Pakai satelit atau apalah saya nggak ngerti ya. Kenapa ada foto itu. Dan siapa yang foto juga nggak tahu. Dan apakah foto itu real ya kan diambil atau sekedar rekayasa pencitraan atau gimana saya nggak paham. Silakan yang paham silakan di komen saja lah ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Dwi Apriliana. Keinginan atau cita-cita apa yang belum tercapai? Yang belum tercapai adalah konsisten beribadah setiap hari. Nah itu susah banget. Misalkan saya pengen gitu tiap hari bisa tilawah, tapi ternyata kenyataannya banyakan bolongnya. Saya pengen tiap hari itu sholatnya ke masjid, tapi ya ternyata banyak bolongnya. Saya pengen tiap hari sedekah, ternyata nggak bisa juga gitu. Jadi memang itu adalah cita-cita yang belum tercapai. Dan itu cita-cita yang sangat berat sih ya teman-teman ya. Sangat berat sekali ya, ingin melakukan kebaikan setiap hari, ingin beribadah setiap hari, tapi itu susah. Kadang-kadang saya kalau sekarang nih ya, di posisi sekarang itu yang DM saya, yang WA itu ada yang minta pekerjaan, dia cerita katanya cari kerja susah, dia difabel juga misalkan gitu ya. Kemudian habis di PHK gitu ya. Itu kalau dari hati yang paling dalam, itu ada gitu kayak keinginan untuk kayak keinginan untuk wah ini harus saya bantu gitu ya. Wah ini butuh uang harus saya pinjemin. Tapi di sisi lain saya berpikir gitu ya. Kalau semuanya saya bantu itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kita ini manusia yang punya kapasitas, punya kemampuan, punya sumber daya terbatas. Dan kita tuh nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Tidak mungkin bisa membantu semua orang. Tidak mungkin bisa menolong semua orang. Jadi saya kemudian membatasi itu gitu loh. Membatasi, oh ya sudah Bang Seha. Ngomong ke diri sendiri ya. Wah ada yang mau pinjam uang nih temen gitu ya. Gimana gitu ya minjemnya tapi lumayan. Ada yang pernah mau minjem 50 juta bayangin. Mau minjem 50 juta temen jarang ketemu. Tiba-tiba minjem 50 juta. Ya kalaupun ada uangnya saya berat gitu. Tapi dalam hati saya pengen bantu gitu kan. Tapi 50 juta banyak bro gitu kan. Akhirnya saya pikir gini udah tenangkan saja. Ya kita gak harus menolong semuanya. Kadang-kadang saya berdamai dengan hati saya begitu. Lu tuh gak harus nolongin semua orang gitu ya. Kalau lu mau nolongin semua orang gak bisa gitu kan.
Sekarang lu sudah punya tim, sudah punya karyawan, lu nyenengin karyawan aja itu udah cukup sebenarnya gitu kan. Ini jadi lu nggak usah mikirin ke yang lain lah. Tapi di sisi lain ada yang ngomong lagi, tapi dia butuh uang, masa aku nggak bantu gitu ya. Akhirnya yang saya lakukan apa? Adalah ya 1-2 orang gitu ya yang datang mau pinjam uang, nggak saya kasih. Kalau memang kelihatannya memang butuh banget, paling saya kasih, misalkan nih contoh, ada orang datang mau pinjam 5 juta, kemudian saya bilang, wah kayaknya nggak bisa gitu ya. Dan kemudian saya transfer aja kayak 300.000 atau 500.000. Ini ada uang sedikit, memang kalau memang butuh beras, pakai aja buat beli beras. Nggak usah pikirin balikin, buat kamu aja gitu. Nah lebih baik begitu kalau saya ya. Lebih baik begitu daripada nanti saya pinjemin 5 juta, dia janjinya bulan depan dibalikin, ternyata bulan depan enggak. Bulan depannya lagi saya tagih, belum punya uang lagi gitu loh. Sedangkan dia niatnya awalnya adalah hutang. Dan ternyata nggak bisa mengembalikan, kan jadi repot. Jadi daripada begitu saya kadang-kadang ngasih kayak 5% atau 10% dari awalannya lah gitu. Ya tapi nggak semua juga ya, nggak semua juga. Biasanya saya ngeliat juga kayak ada om saya gitu ya, saudara jauh misalkan, mau pinjam 5 juta. Saya bilang, wah kalau 5 juta saya lagi nggak punya, dan om ini kayaknya kalau dipinjemin 5 juta kayaknya juga susah nih balikinnya gitu. Lalu saya tanya kebutuhannya buat apa? Oh kebutuhannya ternyata misalkan buat makan. Oke lah saya kasih misalkan 300.000-an atau 500.000, setidaknya bisa untuk makan kayak seminggu gitu ya. Beli beras lah untuk seminggu ya kan. Jadi selama seminggu dia bisa cari nafkah yang lain gitu. Seperti itu. Yang nggak semua yang mau pinjem lalu saya kasih, enggak sih. Saya nggak sebaik itu teman-teman. Banyak orang yang minjem, kemudian saya bilang, oh maaf saya tidak punya uang gitu ya. Oh maaf saya belum bisa bantu, yang sering saya begitu. Kalau dibilang nggak punya uang kan bohong ya. Saya biasanya, oh maaf saya belum bisa bantu. Ya mungkin dia langsung berpikir, oh Bang Sehat ternyata pelit. Ya memang gitu. Ya mohon maaf lah. Keinginan atau cita-cita apa yang belum tercapai sudah ya. Zaki Mubarok. Pertanyaannya, kenapa harus jadi saya? Kenapa harus jadi Bang Sehat? Ya nggak tahu, saya pun jadi Bang Sehat nggak milih. Saya pun nggak pernah milih gitu jadi Bang Sehat yang sekarang gitu ya. Dengan kaki yang polio, dengan wajah yang gelap begini gitu kan. Untung ada yang mau kan. Dan saya menikah gitu ya. Jadi saya nggak tahu kenapa harus jadi saya. Bahkan kalau dibilang, kalau dulu saya lahir dan bisa milih gitu ya. Saya mungkin akan milih jadi anaknya, misalkan anaknya siapa gitu. Yang kaya raya, yang bagus agamanya gitu misalkan gitu kan. Tapi ya itu tadi, kita nggak penting dilahirkan dari keluarga yang mana. Gak penting siapa kita, yang penting adalah ketika kita sudah menjadi diri kita harus senantiasa berbuat baik, beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Itu aja sih. Ya, dari Mas Zaki Mubarok. Pertanyaan berikutnya dari Mas Ikal. Bang, kenapa masih kuat jualan Hikea? Padahal pasar skincare persaingannya berdarah-darah. Oke, kenapa masih kuat jualan Hikea? Padahal saingannya banyak. Kenapa masih kuat? Yang pertama karena ada modalnya. Ya, benar ya. Kalau dibilang persaingannya berat, memang berat. Tapi saya ada modalnya, ada uangnya untuk tetap survive. Nah, maka saya tetap lanjut. Itu yang pertama, karena ada modalnya. Nah, dari jawaban ini, saya ingin bilang ke teman-teman, kalau teman-teman mau buat brand skincare, itu tolong dipikirkan berkali-kali, karena memang berat. Betul ya. Nah kalau saya memang ada uang yang dipakai aja gitu. Jadi saya tetap lanjut. Yang kedua, kenapa saya tetap lanjut? Karena sekarang sudah nemu sedikit polanya. Kemudian sudah mulai dikenal orang. Dan alhamdulillah itu setiap hari adalah kiriman dari serum Hikea itu cukup banyak. Dan menurut saya masih profit. Walaupun mungkin nanti dalam 1 bulan iklan sekian profitnya paling cuma kayak 2 juta 3 juta. Ya nggak apa-apa, jalan terus aja. Yang penting kan brandingnya tetap naik gitu. Oke, itu pertanyaan dari Mas Ikal. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Rento. Rahasia apa sih yang bikin Bang saya selalu bersemangat dalam menjalani bisnis dan bahkan tidak pernah terhentikan? Kadang mood orang biasanya kan suka pasang surut tuh Bang gitu. Jadi kenapa saya selalu bersemangat? Kalau sekarang tuh ya kenapa selalu bersemangat? Karena ini usaha saya gitu. Kalau saya nggak bersemangat siapa lagi yang mau menjalankan? Ya kan? Saya yang memulai usaha ini dari modal cuma 6 juta sampai bisa seperti sekarang, itu saya yang mulai dari nol. Saya yang packing dulu, ya saya yang iklan, saya yang nge-CS, saya yang packing, saya yang kirim, itu awalnya saya. Sampai kadang-kadang saya begadang sampai jam 12, jam 1 untuk packing kiriman. Besok paginya setelah sholat subuh ngulik iklan. Setelah itu siangnya saya ke JNE naik angkot gitu. Jadi saya membersamai bisnis ini dari nol dan rasa kepemilikannya jauh lebih tinggi dong karena memang saya yang memulai. Dan kenapa akhirnya saya bersemangat ya itu karena ini milik saya.
Kalau bukan saya yang bersemangat, siapa lagi? Itu ya. Yang kedua, kenapa tetap bersemangat? Karena sudah banyak orang yang bernaung di sini. Karena sudah banyak orang yang cari nafkah di sini. Rezeki mereka dari Allah ya. Rezeki mereka dari Allah, tapi perantaranya adalah dari bisnis yang saya lakukan. Jadi saya harus semangat dong. Ini banyak orang yang cari makan di sinilah gitu. Nah, 2 alasan itu aja sih. Pertanyaan berikutnya, Mas Ade Haris Herdiana. Kapan nikah lagi bang? Ini saya kadang-kadang kalau lagi iseng sama istri saya gitu. Enak ya kayaknya kalau punya istri 4 gitu kan. Satu mijitin tangan kiri, satu lagi mijitin tangan kanan, satu lagi mijitin kaki kiri, satu lagi mijitin kaki kanan. Lalu istri saya kemudian ngejawil pinggang saya dan kemudian kami tertawa terbahak-bahak. Karena istri saya tahu bahwa kalau saya ngomong gitu saya lagi bercanda. Saya tidak pernah serius untuk misalkan, Mi kayaknya Abi mau nikah lagi deh. Nah itu gak pernah. Saya biasanya bercanda selalu. Dan saya nggak kepikiran nikah lagi sih, alhamdulillah. Nggak tahu ini alhamdulillah atau apa ya. Tapi saya tidak kepikiran menikah lagi untuk sekarang ketika video ini dibuat. Nggak tahu nanti-nanti ya. Tapi sekarang sampai detik ini, dan kalau berharapnya sih ya udahlah buat apa nikah lagi gitu ya. Satu istri saja cukup gitu ya. Dan kemudian juga nggak akan habis juga kan satu gitu kan. Ngapain harus nambah 2? Kalaupun harus nambah 2, usahakan ketika nambah itu seperti Rasulullah gitu loh. Rasulullah itu ketika menikah lagi itu kan orientasinya bukan hanya fisik, bukan hanya ini itu gitu. Orientasinya adalah ini banyak orang-orang yang tidak punya suami lagi dan harus dilindungi gitu ya. Akhirnya dinikahilah sama Rasulullah agar mereka harkat dan martabatnya menjadi mulia gitu ya, sehingga mereka punya suami dan kemudian menjadi mulia gitu ya teman-teman. Rasulullah itu kan menikah lagi itu setelah Khadijah, ibaratnya udah nggak ada Khadijah ya, meninggal. Siti Khadijah itu ketika menikah sama Rasulullah kan cinta banget sama Siti Khadijah kan. Jadi ketika Rasulullah bersama Siti Khadijah, Rasulullah nggak poligami tuh, poligaminya justru setelah Khadijah menikah. Dan sebagian besar istri-istri Rasulullah adalah janda-janda yang memang butuh perlindungan, butuh ini butuh itu. Dalam tanda kutip tuh mungkin niatnya Rasulullah adalah membantu gitu ya. Jadi kalaupun nanti saya menikah lagi, ya paling istri saya yang pertama harus ngizinin gitu kan. Kalau istri saya nggak ngizinin ya buat apa gitu kan. Yang kedua ya berusaha agar niatnya membantu ya. Walaupun kita nggak bisa munafik juga ya. Laki-laki itu kan visual ya. Laki-laki itu visual. Laki-laki itu visual artinya apa? Artinya adalah laki-laki itu sangat mudah tergoda dengan perempuan-perempuan yang cantik, wajahnya mulus, kemudian dalam tanda kutip tuh tubuhnya bagus gitu ya. Itu kita nggak bisa munafik. Kalau ditanya Bang Seha, kalau ada cewek cantik nih di depan Bang Seha nih, ada cewek cantik, bajunya seksi, wajahnya cantik, ya kan? Bohai misalkan gitu ya, di depan Bang Seha gitu, apa yang Bang Seha lakukan? Wah pasti darah saya berdesir bro. Jujur aja gitu kan. Darah saya pasti berdesir ya, dan mungkin nafsu saya akan naik gitu ketika ada perempuan cantik di depan saya, pakaiannya seksi dan menggoda, bayangin ya. Tapi kan ini pertanyaan berikutnya, jadi persoalan berikutnya adalah ketika saya berhadapan dengan perempuan cantik di depan saya, apakah saya akan ada usaha mendekatinya, menggodanya, dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak. Kalau sekedar ada darah yang berdesir, ada cenat-cenut gitulah ya. Ya semua laki-laki gitulah ya. Mau dia ustadz, mau dia hafal Quran, mau dia apapun. Kalau disodorin perempuan cantik di depannya, berdesir pasti darahnya. Ya, kalau laki-laki yang normal. Kalau nggak normal ya mau telanjang bulat di depannya ada perempuan juga nggak akan ngapa-ngapain dia kan. Nah tapi kan tadi saya bilang, Bang saya kalau ada perempuan cantik gimana? Berdesir darah saya kalau ada perempuan cantik. Tapi yang saya lakukan berikutnya apa? Apakah saya mendekati atau tidak? Nah itu kan jadi persoalan yang lain. Ya kan? Kalau saya mendekatinya kemudian menggodanya ya berarti saya ya ganjen gitu lah ya. Udah punya istri kok deketin orang gitu kan. Tidak. Tapi kalau dibilang berdesir nggak? Ya berdesir lah. Masa enggak? Kan saya masih normal. Bang saya kapan nikah lagi? Saya nggak tahu. Ya yang pasti sampai saat ini tidak pernah kepikiran untuk menikah lagi. Satu aja lah cukup. Pertanyaan berikutnya dari Sigit Purwanto. Apa kesalahan terbesar Anda dan cara mengatasinya bagaimana? Apa ya kesalahan terbesar saya? Yang sampai saat ini tuh kayak ngerasa nggak ada kesalahan terbesar saya tuh nggak ada gitu ya. Tapi yang saya ingat itu ketika kuliah ya. Ketika kuliah saya kan IPK saya bagus. Cuma olahraga lah yang dapat C ya. Sisanya A. Itu kalau olahraganya nggak C mungkin IP saya 4 itu. Semester 1, semester 2 mungkin IP saya 4.
Tapi karena olahraganya nggak ini, ya akhirnya IP saya nggak jadi 4. Kemudian dengan IP yang sangat bagus, waktu itu kami di IPB itu tahun pertama nggak ada jurusan. Jadi tahun kedua baru milih jurusan. Nah, kesalahan terbesar saya adalah waktu itu saya ngikutin gengsi. Nah, itu kesalahan terbesar saya. Jadi di IPB itu ada jurusan teknologi pangan. Itu adalah jurusan terbaik ya ketika saya berada di IPB. Itu adalah jurusan orang-orang pinter. Jadi di IPB itu kalau misalkan kita lagi jalan terus ketemu orang jurusannya apa? Tekpang gitu ya. Wah, itu kayak apa ya? Derajat kita kayak naik gitu ya, 5 level gitu. Akhirnya saya, wah ini kan saya pinter gitu ya. Udah saya masuk teknologi pangan aja lah gitu ya. Padahal saya itu dari SMA itu cinta banget sama kimia. Karena saya anak olimpiade kimia di Provinsi Bengkulu. Jadi itu saya cinta banget sama kimia. Dan saya sebenarnya pengen banget tuh masuk kimia gitu. Tapi karena di IPB itu yang terbaik adalah teknologi pangan. Dan sebagai laki-laki itu biasanya egoisnya tinggi ya. Apalagi kalau punya jiwa kepemimpinan, dia tuh pengennya gue yang terbaik gitu lah. Jadi wah udahlah masuk Tekpang. Tekpang adalah yang terbaik di IPB gitu ya. Nah pada kenyataannya ketika masuk Tekpang kemudian lulus dengan nilai yang bagus, cari kerja susah gitu ya. Dan di situ ngerasa bahwa aduh kenapa dulu masuk Tekpang ya. Enakan masuk kimia. Kimia jelas-jelas saya memang suka banget sama kimia. Mungkin kalau boleh berandai-andai, kalau waktu itu saya S1-nya kimia, mungkin saya akan lanjut S2-nya kimia, S3-nya kimia, mungkin saya akan jadi profesor kimia, mungkin. Ya, dan saya bisa jadi dosen ya, jadi guru besar, jadi dosen, mungkin seperti itu. Tapi ya tadi ya itu kesalahan yang ibaratnya yang kalau ditanya kesalahan terbesar saya apa yaitu ngikutin gengsi milih jurusan. Dan kemudian sekarang saya nggak jadi apa-apa kan. Cuma jadi ya buka usaha. Padahal kalian tahu lah ya kalau yang tahu bahasa Arab Saiful Hadi itu artinya adalah Saiful itu pedang, Hadi itu petunjuk. Jadi memang orang tua saya itu menginginkan saya untuk menjadi guru dosen atau apapun. Nah, dan memang saya dari SMP itu udah sering jadi guru teman-teman. Kalau teman-teman saya yang SMP dengar video ini pasti mereka tahu memang benar. Dari SMP itu kalau guru matematika nggak datang atau guru matematika misalkan lagi ada tugas di kecamatan gitu ya, dipanggil rapat atau apapun, itu biasanya saya dipanggil dulu. Sini Saiful, ada apa Bu gitu kan. Ibu mau ke kecamatan nih gitu. Nanti tolong kamu ajarin teman-teman ya di halaman sekian gitu. Lalu saya ke depan dan saya ngajarin teman-teman. Dari SMP itu saya udah ngajarin matematika gitu ya. Memang saya suka banget matematika. Ketika SMA saya suka banget kimia. Nah gitu ya. Jadi mungkin kalau saya dulu masuk kimia mungkin saya udah jadi guru besar gitu ya. Amin. Gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang badannya yang besar bukan guru besar. Itu dari Mas Sigit. Kemudian dari Mas Sakur Rivaldo. Kilas balik. Kalau melihat kehidupan dulu dan sekarang. Pernahkah dulu Bang Seha mengira bakal hidup seperti sekarang? Enggak. Saya enggak pernah bakal mengira hidup saya bakal seperti itu. Enggak pernah. Saya enggak pernah kepikiran bakal punya mobil. Beneran. Demi Allah. Saya nggak pernah kepikiran bakal punya mobil ya karena orang tua saya itu satpam, ibu saya itu cuma lulus SD, nggak lulus SD gitu ya, dan orang tua saya nggak punya mobil ya, orang tua saya nggak sanggup beli mobil gitu. Jadi gini loh, kadang-kadang kita itu ketika ngelihat orang tua kita sampai titik itu akhirnya kita kan mimpinya jadi nggak jauh-jauh. Orang tua saya nggak beli mobil, jadi kita nggak pernah bermimpi mau beli mobil. Jujur aja saya nggak pernah bermimpi beli mobil, tapi alhamdulillah bisa. Ya, jadi kalau apakah mengira bakal hidup seperti yang sekarang? Enggak. Saya enggak pernah mengira bakal begini. Waktu itu saya mikirnya cuma paling hidup saya ya jadi karyawan, kemudian bisa nabung, bisa kebeli tanah, kemudian balik ke kampung. Gitu aja waktu itu. Oke, pertanyaan dari Mas Sakur Rivaldo dilanjutkan. Lalu rasa syukur seperti apa yang Bang Seha lakukan untuk mensyukuri nikmat yang telah Bang Seha dapatkan? Rasa syukurnya apa ya? Rasa syukurnya sekarang saya gini, tidak membatasi ya. Misalkan istri saya kadang-kadang bilang, Umi kayaknya mau beli ini deh. Saya bilangnya ya udah beli aja, gitu. Beli. Bi kayaknya Umi mau beli ini deh. Ya udah beli aja, beli gitu. Saya pun gitu. Mi, kayaknya malam ini pengen makan ini deh. Makan apa namanya bebek satu, tapi pengen habis sendirian. Ya udah beli bebek satu bebek goreng. Ya udah saya makan sendiri gitu. Jadi rasa syukurnya itu lebih kepada menikmati gitu ya, dan nggak ditahan-tahan selagi memang itu wajar gitu ya. Ya kalau yang nggak wajar ya ditahan. Kayak kemarin nih,
Saya sempat kepikiran beli mobil kayak BMW atau apa gitu kayaknya bagus gitu ya. Tapi saya pikir apa gunanya gitu kan. Mobil itu harganya miliaran gitu kan. Kemudian nanti kalau sudah beli mobil itu pasti biaya perawatannya mahal gitu loh. Ya sudahlah Wuling Almas juga bagus gitu kan. Ya mungkin karena memang uangnya belum banyak banget juga gitu. Kalau uangnya sudah banyak banget mungkin ya gampang aja mau beli mobil apa Mercedes-Benz atau apapun ya gampang kalau uangnya memang sudah banyak banget. Kalau uang saya sekarang cuma segini ya sudahlah saya pakai Wuling Almas juga udah alhamdulillah kok gitu ya, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Jadi rasa syukurnya lebih ke kayak gitu ya Mas. Kemudian sama ini setiap bulan itu ke orang tua itu saya nggak pernah putus ya. Dari dulu hidup saya belum seperti ini, saya selalu ngasih orang tua. Cuma bedanya kalau dulu saya ketika belum seperti sekarang itu ngasih orang tua kayak sebulan kayak 100.000, 150 gitu ya. Ke orang tua saya, ke mertua saya 100.000, 150 begitu. Kalau sekarang sih ya alhamdulillah ngasih mertua paling kecil 1 juta setiap bulan, ngasih ibu saya paling kecil 1 juta setiap bulan. Jadi 2 juta itu udah pokoknya untuk mertua sama ibu saya. Kalau memang mertua saya bulan ini 2 juta ya berarti ibu saya 2 juta. Kalau ibu saya 3 juta berarti ya mertua saya 3 juta. Ya karena dua-duanya adalah orang tua saya. Seperti itu. Rasa syukurnya lebih ke arah itu sih. Ya, itu buat Mas Syukur Rivaldo. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ali Gufron. Jika bisa jawab ini, abang orang dan anak yang hebat. Sebutkan 3 menu makanan kesukaan ibu Bang Seha. Makanan kesukaan ibu saya. Apa ya? Kayaknya gak ada yang spesial. Memang ibu saya tuh apa aja dimakan gitu ya. Omnivora. Sama kayak saya, apa aja dimakan gitu ya. Ibu saya itu ibaratnya gini lah ya. Nggak ada satu makanan yang punya level kesukaan tertinggi dibandingkan yang lain. Beda dengan almarhum bapak saya. Kalau almarhum bapak saya itu makanan kesukaannya adalah tempe goreng pakai tepung. Nah itu ingat banget saya. Tempe goreng pakai tepung sambil ngopi. Wah itu pokoknya kesukaan bapak saya. Tapi kalau ibu, mama saya perasaan kalau sering bilangnya sih sambal. Kalau ditanya makanan kesukaannya apa mak? Mama itu sering jawabnya daun singkong ya. Tahu ya daun singkong ya. Daun singkong rebus sama sambal tomat atau sambal terasi. Intinya daun singkong atau daun pepaya gitu kan direbus kemudian dicocol sambal gitu lah. Nah itu yang sering bilangnya itu, mama sering bilang itu. Itu ya. Kemudian dari Mas Okmana Oka. Apa Bang Seha sudah puas atas pencapaian saat ini? Puas. Puas dalam apa nih? Kalau secara sekarang sih alhamdulillah puas gitu ya. Ya sudah apalagi gitu kan. Bisa makan, bisa ini, bisa itu udah alhamdulillah. Tapi kalau diturutin terus ya belum puas gitu kan. Kalau mau diturutin terus, kalau memang sudah puas mungkin saya berhenti. Tapi saya belum puas. Kenapa? Belum puasnya ya karena saya masih belum berhenti. Masih tetap bekerja karena masih banyak orang-orang yang tergabung di tim ini dan mereka semuanya bernaung di sini jadi kita sama-sama membesarkan. Seperti itu. Mimpi terbesar apa yang belum terwujud saat ini dan upaya apa yang saya lakukan untuk mewujudkan mimpi tersebut? Mimpi yang belum terwujud ya tadi, ya konsisten beribadah setiap hari, konsisten berbuat baik setiap hari itu adalah mimpi yang susah banget diwujudkannya gitu. Karena godaan setan luar biasa ya. Mau bersedekah setiap hari nggak bisa, susah gitu kan. Sholat di masjid terus juga pasti ada aja kendalanya kan, males dan lain-lain. Nah seperti itu. Kalau mimpi yang lain kayak apa ya? Mimpi yang lain tuh kayak ya kalau misalkan mimpi yang lain tuh saya pengen nambah kebun sawit itu aja. Kebun sawit saya sekarang ada 6 hektar. Jadi saya kepikiran setidaknya saya punya 4 lagi lah. Biar saya punya 10 hektar dan nanti bisa buat anak saya. Jadi kalau saya sudah meninggal setidaknya saya meninggalkan sesuatu buat anak saya untuk modal dia hidup gitu. Ini dari Mbak Lika. Sudahkah Anda bersedekah hari ini? Tadi udah saya jawab di atas. Jaka Balung, adakah Bang Seha menularkan ilmunya kepada kelompok difabel Bang agar banyak difabel yang terinspirasi dengan gebrakan panjenengan matur nuwun. Oke, buat Mas Jaka Balung, saya sempat kepikiran kalau memang ada difabel seperti saya yang punya kekurangan, saya mau datang diundang untuk memberikan misalkan kayak motivasi atau memberikan keterampilan untuk Facebook Ad, saya mau undang aja saya. Tapi syaratnya jelas ya. Syaratnya jelas. Kalau Facebook Ad itu berarti setidaknya dia nggak begitu gaptek ya sama komputer atau sama laptop. Karena yang saya punya adalah keterampilan Facebook Ad dan keterampilan Facebook Ad ini adalah
membutuhkan orang-orang yang tidak terlalu gaptek, sudah kenal laptop, dan kemudian punya daya tangkap yang bagus gitu lah. Nah kalau misalkan ada, ini mohon maaf ya, saya bukannya apa-apa ya. Maksudnya gini, kalau misalkan ada difabel ya yang dalam tanda kutip memang susah banget ya dan sebagainya, mungkin saya nggak bisa bantu karena yang saya bisa bantu adalah keterampilan Facebook Ad dan mungkin dia tidak bisa menerima ilmu Facebook Ad gitu loh teman-teman. Jadi kalau memang ada difabel atau bahkan misalkan ada nih orang yang nggak mampu kemudian mereka pengen belajar gitu kan, saya welcome kok misalkan bang saya nggak mampu dan lain sebagainya pengen belajar ke bank saya pengen ke kantor boleh nggak boleh datang aja. Kalau orang yang datang ke saya juga ya datanglah silakan. Seperti itu. Jadi bukan hanya difabel ya, tapi yang nggak mampu pun kalau memang ada keinginan mau belajar ya saya hayu-hayu aja gitu kan. Seperti itu teman-teman.